Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama dengan NIM 2052 11305. Pada kali ini saya akan membahas bisnis plan saya tentang omah lele. Adapun deskripsi umum bisnis yang akan kami jalankan adalah budidaya ikan lele dengan fokus usaha pada pemasaran ikan lele Sangkuriang. Jenis usaha ini cenderung mudah dilakukan dan omset yang dihasilkan juga lumayan. Permintaan pasar akan konsumsi daging lele pun kian meningkat. Beberapa tahapan yang harus dilakukan adalah menyiapkan tempat atau kolam untuk budidaya ikan lele. Dalam tahap ini mencakup pengeringan dan pengolahan tanah, pemupukan dan pengaturan air kolam. Tahap selanjutnya adalah pemilihan benih ikan, meliputi syarat benih unggul dan cara menebar benih. Tahap berikutnya tentang pemilihan pakan, pengelolaan air, pengendalian hama dan penyakit, dan tahap terakhir adalah panen budidaya ikan lele. Yang selanjutnya, latar belakang bisnis. Lele Sangkuriang sendiri merupakan persilangan antara induk betina generasi kedua atau F2 dengan induk jantan generasi ke-6 atau F6. Tujuan persilangan ini diarahkan sebagai lele konsumsi. Untuk lele sendiri sangat digemari karena pemasarannya relatif mudah dan modal usaha yang dibutuhkan juga relatif rendah. Permintaan lele setiap tahun mengalami kenaikan. Lele terbukti menyumbang lebih dari 10% produksi perikanan budidaya nasional dengan tingkat pertumbuhan 17-18% per tahun. Adapun visi dan misi bisnis yang saya jalankan, untuk visinya menjadi sentra produksi ikan lele terbesar di daerah Boyolali dan sekitarnya. Untuk misi, yang pertama menjalin kemitraan, yang kedua memproduksi produk olahan yang berkualitas, yang ketiga perluasan pemasaran. Kemudian selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Untuk identifikasi peluang pasar, banyaknya permintaan untuk lele di setiap tempat warung makan terus meningkat, dari warung makan yang ada di pinggir jalan, warung makan yang elit atau eksklusif, hingga konsumsi rumah tangga. Lele adalah salah satu lauk favorit di warung makan setelah daging ayam. Hal inilah yang menjadikan saya tertarik untuk bisnis lele karena pasar yang semakin meningkat dan juga pemasarannya yang relatif mudah. Kemudian untuk analisis pesaing, yang pertama kekuatan. Untuk kekuatan sendiri, produk inovatif yang baru yaitu pemasaran lele secara organik. Yang kedua, kualitas produk yang baik. Kemudian yang terakhir, harga yang kompetitif. Untuk kelemahan dari bisnis lele sendiri yaitu sebagai penantang pasar sehingga belum diketahui prospeknya, kemudian belum banyak pelanggan. Untuk peluang dari bisnis lele sendiri yaitu tumbuhnya permintaan pasar, peluang pasar yang masih terbuka lebar, masyarakat banyak yang menyukai ikan lele, dan adanya peluang ekspansi ke daerah lain. Untuk ancaman dari bisnis lele sendiri yaitu harga bibit lele yang akan mengalami kenaikan dan juga harga pakan lele yang akan mengalami kenaikan. Adapun segmentasi pasar dari bisnis lele sendiri, yang pertama segmentasi pasar berdasarkan geografis, didasarkan pada wilayah kecamatan dan kabupaten. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis. Pembagian segmentasi demografis di usaha kami didasarkan pada semua konsumen pria dan wanita, tingkat pendapatan dan usia. Kemudian yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis, didasarkan pada semua kelompok-kelompok menurut kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian. Kemudian untuk bauran pemasaran sendiri, yang pertama produk yang ditawarkan adalah lele Sangkuriang yang berumur 2 bulan. Satu kantong plastik lele dengan berat 1 kg berisi 9-12 lele Sangkuriang. Kemudian untuk harga berkisar dari 15.000 sampai 16.500. Untuk promosi, kami akan mempromosikannya melalui jejaring sosial, menelpon pembeli tetap, dan dari mulut ke mulut. Untuk placement sendiri, distribusi bahan baku dengan transportasi mobil dari pemasok dan penjualan lele Sangkuriang dijual ke pasar-pasar tradisional, dikirim ke rumah makan atau bisa dibeli langsung di tempat pembesaran lele. Untuk selanjutnya, perencanaan jumlah mesin, peralatan dan perlengkapan. Bisa dilihat dari sekian peralatan itu, bila di total biayanya mencapai 6.807.000 dengan depresiasi
sebesar Rp1.134.500. Ya, seperti itulah perhitungan HPP biaya bahan baku mulai dari bulan pertama dan kedua, bulan ketiga dan keempat, bulan kelima dan keenam, bulan ketujuh dan 8, bulan 9 dan 10, bulan 11 dan 12. Seperti itu perhitungan biaya bahan baku selama 1 tahun. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, untuk gaji karyawan jaga kolam, gaji karyawan penebar pakan, dan gaji karyawan saat panen, itu untuk bulan pertama dan kedua hingga bulan 11 dan ke-12 totalnya itu Rp4.500.000. Totalnya Rp4.500.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik sendiri meliputi biaya listrik dan biaya lain-lain mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-12 itu totalnya Rp500.000. Kemudian untuk harga pokok produksi sendiri untuk bulan 1 dan 2 dengan jumlah lele 2.300 kilo itu HPP per kilo 7.234. Untuk bulan 3 dan 4 dengan jumlah 2.500 kilo HPP per kilo 7.065. Untuk bulan 5 dan 6 dengan jumlah lele 2.700 kilo HPP per kilo 6.929. Untuk bulan 7 dan 8 dengan jumlah lele 2.900 kilo HPP per kilo 6.804. Untuk bulan 9 dan 10 dengan jumlah 3.100 kilo HPP per kilo 6.703. Untuk bulan 11 dan 12 dengan jumlah lele 3.300 kilo HPP per kilo 6.607. Kemudian untuk struktur organisasi, dengan kita awali dengan pemilik usaha 5 orang, itu kita bagi menjadi 5 bagian atau 5 tugas. Yang pertama untuk sebagai pengawas kualitas bahan baku, yang kedua untuk pengawas proses produksi, kemudian untuk pengawas tempat produksi, pengawas bagian pemasaran, dan juga bagian administrasi dan keuangan. Kemudian untuk pengawas proses produksi kita bagi 2 shift, yaitu karya shift 1 dan juga shift 2. Kemudian untuk kebutuhan dana yang meliputi biaya investasi, biaya sewa, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik, bila di total modal itu mencapai Rp24.455.750. Kemudian untuk sumber dana, modal berasal dari modal sendiri pemilik sebesar 26 juta yang digunakan sebesar total modal tadi sebesar Rp24.455.750. Kemudian untuk laporan dari laba rugi budidaya lele untuk 1 tahun, untuk bulan 1 dan 2 itu EAT-nya sebesar Rp15.726.750. Kemudian untuk bulan 3 dan 4 Rp18.994.250. Kemudian untuk bulan 5 dan 6 Rp22.350.750. Untuk bulan 7 dan 8 Rp25.984.250. Kemudian untuk bulan 9 dan 10 itu Rp28.230.750. Kemudian untuk bulan 11 dan 12 Rp30.514.250. Kemudian untuk arus kas bisa dilihat dari tabel. Untuk saldo kas akhir bulan ke-0 itu Rp17.638.750. Untuk bulan 1 dan 2 Rp34.500.000. Untuk bulan 3 dan 4 itu Rp54.588.750. Untuk bulan 5 dan 6 Rp78.980.000. Untuk bulan 7 dan 8 Rp105.198.750. Untuk bulan 9 dan 10 Rp134.570.000. Untuk bulan 11 dan 12 Rp166.218.750. Kemudian untuk payback period atau jangka kembali modal, dari perhitungan yang saya lakukan itu untuk bisnis lele sendiri modal akan kembali dalam kurun waktu 2,3
8 bulan, sekitar hampir 2 bulan setengah. Untuk break even point dari bisnis lele itu bisa dilihat sendiri di tabel seperti itu ya, tetap biaya variabel, biaya penjualan, BIP dalam rupiah dan BIP dalam unit sesuai dari tabel tersebut. Kemudian yang terakhir tentang bisnis plan dan Canva di Omah Lele sendiri atau di bisnis lele saya. Untuk value proposition atau keunggulan dari bisnis kami itu memiliki bibit yang unggul. Kemudian yang kedua, produksi ikan yang sehat. Yang ketiga, penggunaan pakan yang terbaik. Kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan dan juga penjualan ikan dalam kondisi hidup dan segar. Jadi itulah kelebihan-kelebihan dari bisnis yang saya lakukan. Sekian dari pemaparan yang saya lakukan, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.